tamu undangan yang ada di online maupun offline, rekan-rekan media, dan yang paling spesial, para pengurus DPP Partai Perindo yang baru saja dilantik. Saya bersama Pak Sekjen, Pak Bendum, seluruh Waketum tentunya mengucapkan selamat sekali lagi untuk pelantikan pada hari ini. Dan tentunya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hari ini kita bisa laksanakan dengan lancar. Saya doakan semoga amanah, semoga terus bisa membesarkan partai, semoga terus bisa menjaga marwah partai, bisa terus menjaga nama baik partai, tapi yang terpenting bisa terus menjaga idealisme untuk berjuang bagi bangsa dan negara bersama Partai Perindo. Setuju? Izin Pak Ketua MPP dan seluruh jajaran, Bapak Ibu dan kawan-kawan yang saya kasihi, kita tahu bahwa Partai Perindo baru saja menginjak usianya yang ke-10 tahun pada Oktober yang lalu. Nah, dalam memaknai 1 dekade dari Partai Perindo, kita mencanangkan semangat transformasi. Transformasi yang sesungguhnya adalah transformasi yang berawal dari dalam diri kita. Transformasi yang berawal dari tubuh organisasi Partai Perindo. Dan transformasi yang bisa dirasakan di luar, di tengah-tengah masyarakat luas. Itulah transformasi yang sesungguhnya. Dan selama 3 bulan ini dari Oktober, November, dan sekarang Desember, kita sudah bekerja dengan sangat keras untuk mewujudkan transformasi ini di awal mula kita berjalan bersama-sama. Kepengurusan sekarang sudah selesai di tingkat pusat dan akan terus dilanjutkan di daerah-daerah. Pilkada, kawan-kawan sekalian, luar biasa, saya mau apresiasi untuk semua yang sudah turun ke lapangan. Di pilkada kali ini kita maksimal dan bahkan secara quick count kita berhasil mendudukkan kader partai, 17 kader partai terbaik menjadi kepala daerah. Ini adalah bukti nyata bahwa Partai Perindo bisa dan Partai Perindo mampu dan sekarang kita punya outletnya untuk betul-betul bisa membawa perubahan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Tidak berhenti di situ. Perindo turun tangan langsung di tengah masyarakat. Kita sudah melaunching gerakan Perindo bersama disabilitas. Rumah kerja Perindo. Kita turun langsung ke beberapa wilayah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bermakna. Di NTB kita turun, di NTT kita turun. Karena mereka membutuhkan uluran tangan kita, terutama karena ada bencana di Lewotobi. Tidak berhenti di sini, beberapa hari ke depan kita akan melanjutkan perjuangan kita. 3 hari ke depan kita akan melaksanakan konsolidasi nasional, kita akan melaksanakan BIMTEK untuk seluruh anggota legislatif kita, yang kita bekali dengan materi-materi yang luar biasa yang kita harapkan mereka bisa bawa pulang dan mereka bisa menjadi wakil rakyat yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Puncak perayaan HUT kita pada tanggal 14 Desember ini bukan perayaan biasa. Bukan perayaan biasa. Dengan segenap keluarga besar Partai Perindo pada momentum puncak dari HUT kita akan mensyukuri perjalanan 10 tahun Partai Perindo yang tidak singkat dan tidak mudah, tapi penuh dengan pengalaman, penuh dengan pembelajaran yang bisa menjadi modal besar bagi kita semua untuk membangun partai ini menjadi besar. Bahwa ini menjadi momentum untuk seluruh keluarga besar Partai Perindo berkomitmen bersama-sama, peneguhan bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama 5 tahun ke depan. Setuju? Setuju. Nah, pesan khusus untuk semua para pengurus DPP yang baru saja dilantik. Partai Perindo
Partai Perindo memiliki kepercayaan yang sangat penting ketika memilih kadernya. Bahwa mengambil jalur politik adalah sebuah panggilan. Bahwa politik adalah sebuah pengabdian. Panggilan untuk berbakti kepada tanah air kita tercinta. Dan pengabdian untuk memperjuangkan kemajuan bangsa kita yang kita cintai ini. Bahwa politik adalah sebuah perjuangan. Di sini saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang telah membersamai kita dari awal partai ini berdiri. Ini bukan perjuangan yang mudah, tapi terus kita lakukan. Ada wajah-wajah baru, tapi sudah membersamai kita selama beberapa bulan ini. Adalah sebuah perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Politik adalah pilihan. Bapak, Ibu, kawan-kawan yang berdiri di sini hari ini. Artinya apa? Telah memilih melanjutkan perjuangan politiknya bersama Partai Perindo. Memilih untuk berjuang bersama Partai Perindo. Apapun rintangan di depan, kita hadapi bersama. Semakin berat rintangannya, semakin semangat kita berjuang. Semakin berat rintangannya, semakin semangat kita berjuang. Sampai ke titik di mana kita tiba pada tujuan akhir kita bersama. Nah, apa titik akhir itu? Titik akhir dari Partai Perindo adalah ketika bangsa dan negara kita bisa meningkat kesejahteraannya. Dan kita bisa jaga bersama-sama persatuan Indonesia. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang saya sangat kasihi, kalau bicara peningkatan kesejahteraan Indonesia, sebetulnya momentumnya itu sekarang. Sekarang dan bahkan sampai 15 tahun ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini kita dihadapi dengan bonus demografi. Ini mungkin banyak yang sering dengar tetapi tidak betul-betul memahami esensinya. Bonus demografi adalah ketika usia yang produktif itu lebih besar dari usia yang non-produktif. Usia yang bisa berkontribusi bagi ekonomi Indonesia itu lebih besar dari usia yang tidak produktif. Hari ini kita sudah lebih besar. Hari ini sudah lebih besar. Dan akan meningkat sampai 2030 jumlahnya. Diperkirakan akan turun terus sampai ke 2040. Ini artinya apa? Sebenarnya momentum untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang merata, yang inklusif, yang berkelanjutan itu sekarang. Sampai 15 tahun yang akan datang. Ini momentum yang sangat bersejarah. Satu-satunya sekali dalam suatu kehidupan suatu bernegara yang harus kita manfaatkan. Banyak negara-negara yang akhirnya bisa maju itu karena memanfaatkan momentum ini. Kalau kita mau meningkatkan sekali lagi kesejahteraan masyarakat kita, setara bahkan dengan kesejahteraan masyarakat katakanlah Singapura, katakanlah Jepang, katakanlah Amerika, negara-negara maju. Kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita sampai tahap itu, kita harus bisa, Partai Perindo dan seluruh kadernya harus bisa memperjuangkan hal tersebut. Bagaimana Indonesia memanfaatkan bonus demografi. Kunci utamanya adalah memanfaatkan bonus demografi. Usia produktifnya besar, pertanyaannya, apakah tingkat produktivitasnya tinggi? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada, usia produktif besar, orang perlu kerja banyak, tapi tidak tersedia lapangan pekerjaan, akhirnya apa? Banyak pengangguran. Yang terjadi, kemunduran. Kita tidak ingin ini terjadi. Kalau cita-cita partai adalah kesejahteraan Indonesia, ini yang harus kita perjuangkan 5 tahun ke depan. Produktivitas dan peluang-peluang. Seluruh kader partai, para alek, para kepala daerah, seluruh pengurus, seluruh kader. Kita harus berpihak kepada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong ini. Kita harus bersuara dengan gagasan-gagasan baru tentang hal ini.
Kita harus bisa bergerak di lapangan dengan terobosan-terobosan yang bisa mendorong hal ini. Produktivitas dan peluang-peluang baru. Ini saya tidak hanya bicara tentang sekedar pelatihan. Dimensi produktivitas itu luas. Saya kasih contoh. Mbak Sri di sini concernnya adalah kesehatan, betul? Kalau tubuh kita tidak sehat, apakah kita produktif? Tidak. Jadi kita bicara kesehatan, itu juga bicara tentang produktivitas. Mas Agus, ini lagi terkenal sekali nih Agus-Agus di Indonesia. Kita juga punya Agus, tapi semoga positif. Mas Agus, concern Mas Agus adalah soal rumah kerja. Betul? Nah, kalau kita bicara rumah kerja, saya mau tanya, apakah di Jakarta bisa sama dengan di daerah-daerah? Tidak bisa. Kalau kita bicara produktivitas itu dimensinya luas. Di kota akan beda dengan di desa. Contoh, kemacetan di Jakarta itu mengganggu produktivitas. Tapi mungkin di daerah kemacetan bukan hal yang penting karena tidak ada kemacetan. Kalau kita bicara di pulau-pulau, di NTT, produktivitas bagi mereka mungkin adalah akses jalur laut yang mudah, yang nyaman. Ya kan? Betul Firda? Akses jalur laut mudah, murah, nyaman. Itu meningkatkan produktivitas mereka. Pendidikan juga sama. Kalau kita tidak berpendidikan, bagaimana kita bisa maksimal dalam produktivitas kita? Jadi dimensi produktivitas itu luas. Nah, rekan-rekan sekalian, pengurus yang baru saja dilantik, inilah yang harus kita perjuangkan. Produktivitas untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 5P. Ini saya kenalkan hari ini, dan saya akan bawa terus ke depan. Apa itu 5P yang akan kita kerjakan ke depan? Pertama adalah produktivitas perempuan. Perempuan adalah populasi perempuan di Indonesia itu udah hampir setengah populasi Indonesia. Tetapi kesejahteraan perempuan dan produktivitas perempuan itu berarti kesejahteraan keluarga, berarti kesejahteraan anak dan kesejahteraan bahkan lingkungan. P yang kedua adalah pemuda. Pemuda sudah mayoritas di Indonesia. Mereka adalah bukan lagi masa depan, mereka adalah masa kini. Produktivitas mereka harus kita perhatikan. P yang ketiga adalah penyandang disabilitas. 23 juta bahkan lebih, kemarin Mbak Angki bilang ke saya lebih dari itu. Penyandang disabilitas Indonesia, jumlahnya sangat besar. Kita harus gandeng mereka, bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat produktif di Indonesia. P yang keempat apa? Pekerja. Pekerja informal, pekerja formal, semua pekerja. Bagaimana mereka produktif? Ketika para pekerja produktif, Indonesia menjadi punya nilai tambah yang lebih. Daya tawar yang tinggi. Lapangan kerja akan tercipta lebih banyak. Investasi akan berdatangan. Kuncinya itu di produktivitas. Dan yang terakhir adalah pelaku usaha. Pelaku usaha ini konsisten dengan apa yang selalu diperjuangkan oleh Partai Perindo di UMKM. Pelaku usaha dalam setiap tingkatan. Ini perlu kita empower, perlu kita equip. UMKM di Indonesia kita tahu menyumbang lebih dari 60% dari PDB Indonesia. Menyerap 97% dari tenaga kerja di seluruh Indonesia. 97% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Betapa pentingnya UMKM. Nah, ini adalah platform kita ke depan yang akan kita perjuangkan bersama-sama. Dan saya titip pesan kepada semua pengurus di pusat. Bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu bukan refleksi apa yang terjadi di Indonesia. Apa yang bisa kita kerjakan di sini, apa yang kita lihat baik di sini, belum tentu baik di daerah-daerah. Buka mata hati kita, miliki empati, komunikasi kepada semua struktur di bawah. Turun ke tengah masyarakat,
di seluruh pelosok negeri. Supaya kita mengerti, kita memahami apa yang mereka betul-betul butuhkan. Program kerja yang nanti Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian akan rancang ke depannya, ini penting sekali untuk melihat hal-hal ini. Tidak bisa hanya melihat dari kacamata Jakarta dan sekitarnya. Karena Indonesia sangat beragam. Dan satu pesan lagi terakhir dari saya. Kalian semua di sini adalah contoh. Contoh. Kalau kita mau kuat, struktur kita mau kuat sampai nanti ke ranting. Pusat harus lebih kuat lagi. Kalau kita mau mereka komunikatif, kita yang harus lebih dulu komunikatif. Kalau kita mau mereka disiplin, kita yang lebih dulu harus disiplin. Kita adalah contoh. Ini bukan tugas yang mudah. Banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan selama 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun adalah waktu yang singkat. Akan tetapi tidak mudah menjaga konsistensi selama 5 tahun. Enggak mudah. Tapi saya sangat yakin bersama Pak Sekjen, Pak Bendum, para waketum di sini dengan dukungan Ketua MPP, Kang Eep, dan semua yang jajaran yang ada di sini, dan semua pengurus yang ada di sini. Kita bisa saling mendukung, bahu-membahu, membawa Partai Perindo menuju kemenangan 2029, dan kita mewujudkan Indonesia sejahtera dan menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, gantian. Mohon izin biar semangat. Oke? Yel jelas kan? Perindo bangkit Indonesia? Oke, kita mulai. Mohon izin Ketua MPP. Perindo! 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 Indonesia! 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 Terima kasih.